pagi jemaat Tuhan, saudara yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan menyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta John F.C. Patiasina. Ungkapan situasi. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan beragam angan. Saat ini akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi. Dan kita belum tahu tentang hari esok. Tapi tahun baru, hidup baru, selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
pahala bertemu. Damai sejahtera melingkupimu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Doa dan harapan baru adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenanannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020 dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari membaharui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun megar, kabut dosa dan
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kalau kami boleh memasuki tahun baru, tahun 2021. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami akan memulai mengawali tahun baru kami dengan mendengar firman Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, khususnya hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada
terhormat, silakan duduk. Selamat Tahun Baru, Bapak Ibu Saudara, tahun 2021. Ngomong-ngomong soal tahun baru, yang katanya hidup baru, kadang-kadang kita mendengar kalau ada orang yang menikah, selamat menempuh hidup baru, gitu ya. Apanya yang baru, begitu? Orangnya sih tetap sama, begitu ya. Mungkin pemahamannya adalah hidup baru, selamat menempuh hidup baru adalah karena pasangan akan meninggalkan masa lalu mereka, yaitu hidup di dalam lajang atau hidup di dalam bujang. Begitu ya, masa-masa yang katanya masa lalu itu atau masa lajang itu masa yang penuh dengan dikatakan kebebasan gitu ya. Makanya ada lagu Kus-Plus, begini nasib jadi bujangan, kemana-mana tiada yang larang. Namun sekarang ketika memasuki hidup yang baru, dia bersama dengan pasangannya. Maka segala sesuatu dibatasi, tidak bisa kemana-mana begitu ya. Tetapi segala sesuatu ada yang melarangnya. Segala sesuatu kalau masa bujang itu dikatakan diatur seenaknya. Tapi ketika sudah menikah, segala sesuatu diatur bersama. Dan hal-hal lain sebagainya. Itu dikategorikan hidup baru bagi yang menikah. Artinya adalah memasuki hidup bersama dengan pasangannya. Lalu bagaimana ketika kita memasuki yang namanya tahun baru? Tahun 2021, dunianya tetap sama. Tapi diingatkan lewat firman Tuhan hari ini, agar kita memasukinya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, konteks bacaan kita adalah saat kerajaan atau bangsa Israel telah terpecah menjadi dua. Di bagian utara dengan 10 suku, dan di bagian selatan dengan 2 suku. Setelah kepemimpinan Salomo berakhir, kerajaan ini terpecah menjadi 2. Ahas, dalam bacaan kita, salah satu raja Yehuda mendukung ya penyembahan berhala di seluruh Yehuda, di selatan artinya, dan menutup peribadahan di Bait Suci. Jadi Ahas salah satu raja-raja setelah Salomo yang ternyata bukan dekat kepada Tuhan, tapi justru mendukung penyembahan berhala. Dan Bait Suci ditutup, tidak lagi digunakan. Akibatnya fatal. Tuhan menghukum Yehuda dengan selalu dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, seperti Edom dan Filistin. Pada akhirnya, Ahas pun meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Hizkia. Hizkia dalam bacaan kita telah berumur 25 tahun saat dia menjadi raja. Dan dia menyadari kekeliruan kepemimpinan ayahnya Ahas yang salah, yang telah meninggalkan Tuhan dalam penyembahan berhala, dan akhirnya bangsa Israel pun terpuruk. Lalu kemudian Hizkia memulai kepemimpinannya dengan mencari Tuhan kembali. Tapi bukan sekedar teori dia lakukan. Bagaimana dia memulai dengan membuka pintu Bait Suci. Artinya ketika dia membuka pintu Bait Suci, dia memulai untuk mengundang semua umat datang ke Bait Suci. Lalu dalam bacaan kita, para imam dan juga orang-orang Lewi kembali melayani dan menguduskan kembali Bait Suci agar bisa digunakan oleh umat, dan agar ada persembahan-persembahan korban dinaikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hizkia ingin hukuman dari Tuhan berakhir dengan membuat perjanjian di hadapan Tuhan dengan beribadah kembali. Jadi, memulai sesuatu yang baru, Hizkia memulainya bersama dengan Tuhan. Memulainya dengan beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, agar Tuhan berkenan kembali dan mengangkat kembali bangsa Israel yang telah terpuruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Kemarin saya katakan bahwa tahun baru tetap menjadi sebuah misteri. Kita tidak mengetahui, bahkan tidak mengetahui beberapa detik atau beberapa jam yang akan terjadi ke depan. Tahun baru, ketika kita mendengar firman Tuhan, mau saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara, sudah benar. Memulai tahun baru, mulai mencari Tuhan. Artinya ketika kita mulai mencari Tuhan, kita kembali mulai mengandalkan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita. Karena di tahun lalu kita belajar. Saat kita mengandalkan diri kita, kegagalan demi kegagalan terus menghampiri kita. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari kita andalkan Tuhan ketika kita memulai tahun baru ini. Lebih setia, lebih taat lagi datang kepada Tuhan. Mungkin kemarin kita terlena dengan COVID-19 begitu ya, di mana kita semua beribadah di rumah dan akhirnya keenakan ibadah di rumah begitu, sehingga kadang-kadang melupakan ibadah itu sendiri. Kita berdoa agar di tahun 2021 segala sesuatunya, khususnya katakanlah COVID-19 itu boleh berakhir. Dan kita bergairah kembali untuk memulai ibadah di gedung-gedung gereja. Oleh karena itu mari kita memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Agar tuntunan tangan kasih Tuhan mengarahkan kita untuk berjalan di jalannya Tuhan. Kita tahu bahwa saat kita berjalan di jalannya Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan itu pasti ada. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Sekalipun jalan Tuhan itu penuh dengan pencobaan, penuh dengan kerikil-kerikil yang tajam, tapi ada Tuhan di situ. Dan Tuhan akan menguatkan kita. Untuk apa? Untuk senantiasa menuntun kita tetap berada di jalan Tuhan. Selama kita setia, Tuhan akan menopang kehidupan kita terus. Mari kita memulai juga di tahun yang baru ini dengan pola hidup yang salah di tahun lalu. Mari kita tinggalkan. Mari kita segera berubah di tahun yang baru ini dengan pola Tuhan, yaitu pola mencari Tuhan. Semakin setia mencari Tuhan. Kesetiaan beribadah kepada Tuhan mulai kembali dilakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Dan tentunya siap dibentuk oleh Tuhan. Yakinlah, ketika Hizkia memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati Hizkia dan juga memberkati bangsa Israel. Demikian juga di tahun yang baru ini, 2021. Saat kita memulai bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita sampai di tahun 2021. Di penghujung di tahun 2021. Itu menandakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Mari masuki tahun baru dengan hidup pola yang baru, pola yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar para malaikat
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan saat di tahun yang baru ini kami kembali mengawali perjalanan kami yang panjang ke depan dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami semakin dikuatkan untuk selalu berpegang pada kasih setia Tuhan, agar kasih setia Tuhan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar seluruh firman Tuhan itu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami secara nyata. Bapa di surga, di tahun baru ini, seluruh dunia, termasuk kami, bangsa kami, masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mohon kepadamu, biarlah vaksin untuk COVID-19 ini segera kami peroleh, sehingga seluruh dunia, khususnya bangsa kami, memperoleh vaksin ini. Kami disuntikan dan kami akan kuat untuk menghadapi COVID-19 ini. Biarlah di tahun ini Tuhan, COVID-19 boleh berakhir di seluruh dunia termasuk bangsa kami. Karenanya kami tetap berdoa buat para medis, baik dokter, juru rawat, ataupun aparat terkait. Tuhan memberkati agar mereka boleh senantiasa dikuatkan oleh tangan kasih Tuhan, diberi kesehatan bahkan terhindar dari COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus tolong mereka, agar mereka benar-benar dijamah, dipulihkan oleh tangan kasih Tuhan. Mereka dikuatkan dan berkati Tuhan perawatan medis yang dilakukan agar semua membawa kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk kehidupan bangsa kami. Engkau memberkati di tahun yang baru ini, bangsa kami semakin bangsa yang kokoh, kuat, dan bisa mengatasi setiap persoalan, bahkan bisa mengatasi setiap hal yang ingin menghancurkan keutuhan negara kami Tuhan. Karena Engkau memberkati pemerintah yang ada, agar boleh bijak menyikapi ini semua. Berdoa juga buat gerejamu, Engkau memberkati Tuhan, baik GPIB khususnya, di tingkat sinodal, mupel, dan juga di jemaat. Tuhan juga memberkati, agar di tahun baru ini gereja kami semakin semangat untuk melayani Tuhan. Khususnya kehidupan gereja kami, GPIB Gideon Depok Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, agar seluruh pelayanan, persekutuan, kesaksian yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Beri semangat dan sukacita dalam melayani untuk seluruh presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan karyawan gereja, agar kami semakin setia melayani Tuhan. Berdoa juga buat setiap keluarga, pribadi, di setiap sektor ataupun simpatisan yang ada, Engkau memberkati. Biarlah kami di tahun yang baru ini, kami punya semangat yang baru untuk hidup yang lebih baik lagi, untuk kami hidup bersama dengan kasih setia Tuhan. Karena biarlah ketika kami di tahun ini tetap membawa persoalan-persoalan kami di tahun yang lalu, Tuhan mampukan kami melewati setiap persoalan pergumulan dengan kekuatan tangan kasih Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa di tahun baru ini, kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolong sembuhkan kami. Bahkan bagi pergumulan yang lainnya juga Tuhan tolong kami. Berdoa juga bagi mereka yang mengucap syukur bertambah usia di tahun ini, bahkan hari-hari ke depan. Juga Tuhan memberkati pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Bahkan ketika mereka menaikkan syukur kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Bapa yang di surga, Engkau memberkati Tuhan akan minggu-minggu kami ke depan, pelayanan-pelayanan kami ke depan, agar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berharap di tahun yang baru kami punya semangat yang baru untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan, khususnya seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah pada saat ini, di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai mereka. Dan ketika mereka menaikkan doa-doa pribadi dari rumah atau tempat mereka masing-masing di tahun yang baru ini, biarlah Tuhan lihat, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa kami berdoa buat kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada hari ini. Baik kami presbiter yang bertugas organis pemandu pujian, bahkan tim multimedia, atau siapapun yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati, agar pelayanan yang kami lakukan hari ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karenanya kami serahkan seluruh doa syafaat kami di tahun yang baru ini ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita yang bersukacita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru, mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum memberi, mari bernyanyi.
Jemaat Tuhan, silahkan berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati, mengucap syukur atas pemeliharaanmu. Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagimu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, juga kami yang mengasihimu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta baca Jumat 1 Januari 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta John FC Patiasina yang melayani pada ibadah Tahun Baru Jumat 1 Januari 2021 jam 09.00 WIB. Para pelayan paduan suara vokal grup, pemandu lagu, organis, dan tim MM yang telah mengambil bagian pada ibadah Tahun Baru Jumat 1 Januari 2021 jam 09.00 WIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini atas perhatian jemaat. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kerap kita gagal menempati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun. Sebab ada keraguan, takut, atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah dengan takut akan Tuhan kita menguduskan diri. Dengan setia pada janjinya kita percaya dan taat. Mari berdiri dan pergi dengan damai. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian di dalam tahun yang baru 2021, kini dan selamanya. Benar
Selamat